Jujur Nat gak nyangka sih ternyata kalian suka dengan pembahasan Fusion versus. Dan ada salah satu request yang menarik nih, karena Nat juga penasaran siapa yang lebih kuat antara Boboiboy Glacier versus Boboiboy Gentar. Soalnya walaupun mereka sama-sama hasil fusion dari elemental gempa, tapi menurut kalian mana yang lebih kuat? Dan Nat tidak akan memihak elemental manapun, karena Nat membuat penilaian seobjektif mungkin dengan melihat data yang Nat kumpulkan sebelumnya. Jadi biar gak kelamaan, mending langsung saja kita mulai. Boboiboy Galaxy Musim 2 episode 8 terbaru, Boboiboy Glacier versus Boboiboy Gentar. Let's check this out. Yay! Ronde 1, elemental penyusun. Seperti yang kita tahu, fusion elemental itu merupakan cara baru untuk menggunakan kuasa elemental dengan cara menggabungkan dua elemental dasar menjadi satu elemental baru yang memiliki kemampuan khusus. Nah, dalam kasus Boboiboy Glacier dan Boboiboy Gentar, kedua elemental fusion ini tersusun dari satu elemental yang sama, yaitu elemental gempa. Yang dimana elemental gempa adalah elemental yang pantas mendapatkan gelar sebagai elemental dengan defense terkuat yang dimiliki oleh Boboiboy. Itu karena bukan tanpa alasan. Boboiboy gempa itu memiliki defense yang sulit untuk ditembus karena kemampuan pengendalian tanahnya, sehingga pantas saja jika gempa jadi elemental dengan defense terkuat yang dimiliki oleh Boboiboy. Nah, untuk Boboiboy Glacier itu terdiri dari kuasa elemental gempa dan elemental ice, yang dimana seperti yang kita tahu, kuasa elemental ice adalah elemental yang memiliki style bertarung jarak jauh. Itu karena Boboiboy Ice merupakan penembak jarak jauh yang bisa menggunakan meriam pembeku ataupun panah ice sebagai senjata andalannya untuk membekukan targetnya dengan akurasi serangan yang sangat hebat. Sedangkan untuk Boboiboy Gentar terdiri dari kuasa elemental gempa dan elemental halilintar, yang dimana seperti yang kalian tahu, kuasa elemental halilintar adalah elemental andalan yang sering digunakan oleh Boboiboy, yang dimana kuasa elemental halilintar memiliki skill berpedang yang sangat hebat, ditambah dengan durabilitas tinggi membuat Boboiboy halilintar itu sangat worth it digunakan. Bahkan dia adalah elemental yang paling sering digunakan oleh Boboiboy. Jadi di sini kalian udah tahu dong siapa pemenang ronde pertama, adalah Boboiboy Gentar. Alasannya, halilintar itu lebih lincah dan unggul di pertarungan jarak dekat. Ronde 2, Speed. Seperti yang kita tahu, kecepatan merupakan salah satu kunci untuk bertarung, sehingga kita akan menilai kecepatan kedua fusion ini. Dimulai dari Boboiboy Glacier, yang dimana kayaknya kecepatan dari Boboiboy Glacier ini nggak bisa bergerak terlalu lincah deh. Itu karena Boboiboy Glacier itu bertipe defense yang bertarung di garis depan sebagai tank, sehingga kecepatan bukan serangan andalannya, sehingga wajar aja Boboiboy Glacier itu bergerak lebih lambat. Sedangkan Boboiboy Gentar itu sudah jelas terlihat jika dia memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat daripada Boboiboy Glacier. Hal ini dikarenakan elemental halilintarnya yang membuat Boboiboy Gentar bisa menggunakan gerakan kilat gentar yang memungkinkannya untuk bergerak dengan sangat cepat dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi udah jelas banget dong siapa pemenang ronde kedua, adalah Boboiboy Gentar. Ya, alasannya Gentar bisa bergerak dengan sangat cepat. Ronde ketiga, Attack. Seperti yang kita tahu, serangan merupakan salah satu hal yang diperlukan untuk bertarung, sehingga kita akan menilai kekuatan serangan yang dihasilkan dari kedua fusion ini. Dimulai dari Boboiboy Glacier. Seperti yang kalian tahu, Boboiboy Glacier merupakan tipe petarung jarak dekat. Namun, untuk skill bertarungnya, dia tuh lebih ke tipe defense yang lebih berfokus ke pertahanan saat bertarung. Tapi benda defense ini yang membuat bulu kuduk merinding. Itu karena Boboiboy bisa menggunakan Gargantua Ice-nya untuk menyerang lawannya, yang tentunya damage serangannya tuh pasti sangat ngeri karena ukurannya yang jumbo banget. Sedangkan untuk Boboiboy Gentar, seperti yang kalian tahu, merupakan tipe petarung jarak dekat juga. Namun untuk skill bertarungnya, Boboiboy Gentar itu sangat bergantung dengan energi yang dia kumpulkan. Ya, walaupun Boboiboy Gentar itu
bisa mengendalikan besi dengan kemampuan elektromagnetiknya. Tapi Boboiboy Gentar perlu menyerap energi dalam jumlah besar juga untuk menghasilkan serangan yang kuat. Dan kayaknya udah jelas banget deh, pemenang ronde ketiga adalah Boboiboy Glacier. Alasannya, Gentar punya pasif kekuatan yang lumayan ribet, beda dengan Boboiboy Glacier yang otomatis. Ronde 4, Weapon. Seperti yang kita tahu, jika senjata merupakan salah satu elemen pendukung dalam sebuah pertarungan, jadi kita akan nilai senjata siapa yang jauh lebih kuat. Dimulai dari Boboiboy Glacier yang menggunakan tangan Gargantua Ice yang dia gunakan sebagai senjata jarak dekat, yang dimana tangannya tuh gede banget anjir. Nggak kebayang kalau kena tampol sama tangan Glaciernya, auto jadi frozen food nih. Namun justru senjata utamanya tuh bukan tangannya, tapi Gargantua Ice-nya yang ukurannya tuh setinggi bendungan dong. Wow, jadi keinget Colossal Titan. Ya cuma ini versi dinginnya gitu. Ya agak kebayang aja kalau sampai diinjak-injak sama Gargantua Ice. Pasti ngeri banget tuh, udah jadi ayam geprek. Sedangkan Boboiboy Gentar menggunakan Tukul Gentar sebagai senjata jarak dekatnya, yang dimana Tukul Gentarnya memiliki kemampuan untuk menyerap dan menghempaskan energi yang dia kumpulkan. Selain itu, ada juga Gauntlet Gentar yang merupakan bentuk kedua dari Tukul Gentar yang bisa memberikan damage lebih saat Boboiboy Gentar melakukan pukulan. And last, ada Golem Gentar yang merupakan bentuk ketiga dari Tukul Gentarnya yang membentuk armor golem yang bisa Boboiboy gunakan, yang terbuat dari besi yang dialiri oleh listrik. Kayaknya kelihatan banget deh weapon yang lebih kuat, sehingga pemenang ronde keempat adalah Boboiboy Glacier. Alasannya, ya minimal punya senjata jangan segede bendungan dong. Ini mah udah auto menang. Ronde 5, kesimpulan. Mengingat keempat ronde yang kita pertimbangkan antara elemental, speed, attack, dan weapon, kita simpulkan jika Boboiboy Glacier jauh lebih kuat daripada Boboiboy Gentar. Alasannya simple sih, Boboiboy Gentar gak punya kesempatan untuk menang melawan Boboiboy Glacier, karena Boboiboy Glacier gak punya jenis serangan energi, sehingga tanpa ngecas, Boboiboy Gentar cuma manusia biasa. Tapi bukan berarti Boboiboy Gentar itu lemah ya, hanya saja Boboiboy Glacier lebih unggul. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye! Semangatlah berkali ngasih frekuensi yang sama. Kita jadi tak sudahi ragamu mendayu seperti diramu. Yes! Yes! Jadi